Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian mengingkari orang lain karena hawa nafsu, tetapi ingkarilah karena iman. Jadikanlah iman sebagai pengingkar. Jika kalian mengingkari orang ingkar karena Allah, Dia akan melindungi kalian dalam melenyapkan kemungkarannya dan menolong kalian dalam menyelamatkannya. Tetapi jika kalian mengingkarinya karena hawa nafsu, hasutan setan, dan hasrat kalian, Allah akan membiarkan kalian. Kalian tidak akan mampu menyelamatkan orang ingkar itu dan tidak akan mampu menghancurkan kemungkarannya. Imanlah yang sepatutnya menjadi pengingkar. Barang siapa mengingkari orang ingkar bukan karena iman, ia sebenarnya bukanlah mengingkari kemungkaran orang ingkar itu. Pengingkaran itu haruslah kau lakukan tanpa dirimu, karena Allah semata, bukan karena makhluk. Demi membela agama Allah, bukan demi membela nafsumu. Untuknya, bukan untukmu. Syirik dapat terjadi secara lahir maupun batin. Syirik lahir adalah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah bergantung pada makhluk dan bersikap riya demi menarik kebaikan dan menolak keburukan. Tidak ada yang mau tersenyum di hadapan orang fasik kecuali orang arif. Ia untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar kepadanya, serta turut menanggung penderitaannya. Memang hanya orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla lah yang mampu melakukan hal ini. Adapun para zahid, para abid, dan para pelajar belum sanggup. Bagaimana para arif tidak mengasihi orang berdosa, padahal mereka adalah tempat kasih sayang Allah serta pintu tobat dan ampunan. Akhlak para ahli ma'rifat adalah akhlak Allah. Mereka berusaha keras membebaskan pemaksiat dari cengkraman syaitan dan hawa nafsu. Ibaratnya seperti melihat anak sendiri ditawan orang kafir. Bukankah kalian akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskannya? Demikianlah orang yang telah mengenal Allah. Di hadapannya semua makhluk diperlakukan seperti anak sendiri. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa tidak sempat meminta kepadaku karena sibuk berzikir kepadaku, niscaya aku memberinya pemberian terbaik
yang kuberikan kepada orang yang meminta. Zikir lisan tanpa keterlibatan hati tidaklah berarti. Zikir sejati adalah zikir hati, kemudian lisan. Ingatlah kepada Allah sehingga Dia mengingatmu. Firman-Nya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, serta bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah kepada Allah sampai zikir meringankan bebanmu, bahkan membebaskanmu dari beban. Ketika zikir membuatmu terbebas dari maksiat, Zat yang engkau ingat selalu mengingatmu. Zikir kepadanya telah membuatmu lupa kepada makhluknya. Engkau sibuk mengingatnya hingga lupa meminta kepadanya. Engkau hanya sibuk dengan Dia hingga lupa akan semua keinginanmu. Jika engkau sempurna mencapai keadaan ini, niscaya Allah Azza wa Jalla mencintaimu. Sebagaimana orang-orang soleh, lakukanlah segala sesuatu karena Allah, agar kalian memperoleh apa yang mereka peroleh. Jika kalian ingin dicintai Allah, taatlah kepadanya, bersabarlah, ridholah dengan ketentuannya atas diri kalian dan orang lain. Orang-orang soleh berzuhud terhadap dunia dan mengambil bagian mereka dengan takwa dan wara'. Kejarlah dan berbuatlah untuk akhirat. Perangilah nafsu dan taatilah Allah Azza wa Jalla. Nasihati diri sendiri, baru orang lain. Janganlah kalian mencari-cari yang sudah atau yang belum ditentukan Allah. Mencari sesuatu yang sudah ditentukannya membuat kalian lelah, dan mencari yang belum ditentukannya membuat kalian hina dan dibenci. Keberadaan Allah ditunjukkan oleh ciptaannya. Pikirkanlah ciptaannya, kalian akan sampai kepada Sang Pencipta. Mukmin yang yakin dan arif memiliki mata lahir dan batin. Ia melihat semua ciptaan Allah di bumi dengan mata lahirnya dan melihat semua ciptaannya di langit dengan mata batinnya. Jika kalian ingin pintu di depan kalian terkunci, bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah kunci setiap pintu. Firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga.
Janganlah mengadu kepada makhluk, tetapi mengadulah kepada Sang Khalik. Dialah yang menetapkan takdir, bukan selainnya. Di antara gudang kebaikan adalah menyimpan rahasia serta menyembunyikan musibah dan penyakit. Orang berakal senantiasa mendatangi pintunya dan menjauhi pintu selainnya. Segala kebaikan ada di tangan Allah. Memberi atau tidak memberi ada di tangan Allah. Kaya atau miskin ada di tangan Allah. Mulia atau hina ada di tangan Allah. Makhluk tidaklah punya apa-apa. Senantiasalah kalian ridho kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan senang maupun susah, baik maupun buruk, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan berhasil maupun gagal. Saya tidak melihat obat yang paling baik bagi kalian selain berserah diri kepada Allah. Jika Allah menakdirkan sesuatu bagi kalian, janganlah takut. Janganlah mengeluh kepada selainnya, sebab itu justru mengakibatkan bencana bagi kalian. Tenang dan diamlah. Bila kalian ridho, Dia akan mengubah kesusahan kalian menjadi kesenangan. Kalian benar-benar telah lupa. Kalian bertingkah laku seolah-olah tidak akan pernah mati, seolah-olah tidak akan dikumpulkan pada hari kiamat, seolah-olah tidak akan dihisab di hadapan Allah, dan seolah-olah tidak akan melewati jembatan di atas neraka. Begitulah kalian. Selama ini kalian hanya mengaku-ngaku memeluk Islam dan beriman. Takutlah kalian kepada Allah. Jika tidak, jangan harap kalian selamat di dunia dan akhirat. Takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah ilmu itu sendiri. Allah berfirman, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang berilmu dan beramal yang tidak meminta balasan atas amalnya, melainkan mengharap keridhaan dan kedekatannya semata. Para ulama takut kepada Allah Azza wa Jalla walaupun tidak melihatnya. Dia tak terlihat oleh mata lahir, tapi terlihat oleh mata batin mereka. Bagaimana mereka tidak takut kepadanya bila setiap saat dia selalu sibuk mengubah dan mengganti, mengangkat dan menjatuhkan, menghidupkan dan mematikan, menerima dan menolak, serta mendekatkan dan menjauhkan.
firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu, jangan jauhkan kami darimu. Terimalah nasihat saudara mukmin kalian, janganlah menolak nasihatnya, karena ia melihat apa yang tidak kalian lihat. Nabi SAW bersabda, seorang mukmin adalah cermin saudaranya. Seorang mukmin menasihati saudaranya sesama mukmin dengan tulus. Ia menjelaskan apa yang saudaranya tidak tahu. Ia membantu saudaranya untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, serta mana hak dan mana kewajiban. Maha suci Zat yang telah menanamkan dalam hatiku nasihat-nasihat untuk saudaraku dan telah menjadikannya perhatian terbesarku. Aku memberi nasihat tanpa mengharapkan balasan apapun. Aku tidak mengejar dunia. Aku bahagia melihat kalian bahagia. Sebaliknya, aku sedih melihat kalian celaka.